Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dari kelas Muamalah B semester 3 dengan NIM 19020102055. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ahli waris dan masing-masing pembagiannya. Kata ahli waris dalam bahasa Arab disebut al-waras, yang secara bahasa berarti keluarga. Tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta dengan peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan karena jalur yang dilaluinya perempuan. Sedangkan pengertian ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari tirka atau harta peninggalan orang yang meninggal dunia atau disebut pewaris. Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya. Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungan dengan si mayat. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta dan hak-hak yang pernah diperoleh karena meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, baik dengan surat wasiat maupun tidak. Sementara ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris karena ada hubungan keluarga, pernikahan, ataupun karena walah, membebaskan hamba sahaya dengan pembagian-pembagian yang sudah diatur oleh syariat. Adapun dasar hukum dasar harta dalam Islam sebagai warisan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Karena hubungan darah, karena hubungan pernikahan, karena hubungan persaudaraan, karena hubungan kekerabatan, atau sama-sama orang yang berhijrah pada masa awal Islam. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai konsep pembagian warisan dalam Islam, maka berikut akan diuraikan mengenai 11 cara pembagian warisan dalam Islam. Yang pertama, bagi anak laki-laki memperoleh semua harta warisan bila mana ia sendirian atau tidak ada ahli waris yang lain. Berikutnya, harta warisan dibagi sama rata bila jumlah anak laki-laki lebih dari satu, dan yang terakhir memperoleh sisa bila ada ahli waris lainnya. Yang pertama, bila anak si pewaris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat 2 bagian, sementara anak perempuan mendapat 1 bagian. Misal, pak waris memiliki 7 orang anak dan 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, maka harta warisan dibagi menjadi 9 bagian. 2 anak laki-laki mendapat 2 bagian, 5 anak perempuan masing-masing mendapat 1 bagian. Yang kedua, bagian ayah. Bagian ayah mendapatkan 1/6 bagian jika si pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misal si pewaris meninggalkan anak laki-laki dan ayah, maka harta dibagi menjadi 6. Ayah mendapatkan 1/6 dari seluruh harta waris, sementara anak laki-laki mendapat sisanya, yaitu 5/6. Memperoleh ashabah jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misal si pewaris meninggalkan ayah dan suami, maka si suami mendapatkan bagian 1/2, sementara ayahnya mendapatkan ashabah atau sisanya. Memperoleh 1/6 ditambah sisa jika ada hanya anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misal si pewaris meninggalkan ayah dan 1 anak perempuan, maka pembagiannya adalah 1 anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian, sementara anak mendapatkan atau ayahnya mendapatkan 1/6 ditambah sisa ashabah. Terkait anak perempuan yang mendapatkan 1/2 bagian, lihat keterangan selanjutnya. Semua saudara sekandung atau bapak, ibu terhalang karena ada ayah dan kakeknya. Yang ketiga, bagian kakek memperoleh 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dengan tidak ada ayah. Misal si pewaris meninggalkan anak laki-laki dan
kakek, maka kakek memperoleh 1/6 bagian, sementara anak laki-laki mendapatkan sisanya yakni 5/6 bagian. Memperoleh ashabah jika tidak ada yang berhak menerima harta warisan selain dia. Memperoleh ashabah sebagda dibagikan kepada ahli waris yang lain jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan tidak ada ahli waris wanita. Misal, si pewaris meninggalkan kakek dan suami, maka suami memperoleh 1/2 dan sisanya untuk kakek, yang itu berarti 1/2 bagian juga. Kakek memperoleh 1/6 dan sisanya jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misal, si pewaris meninggalkan kakek dan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan 1/2, sementara kakek mendapatkan 1/6 ditambah sisa ashabah. Seperti itu. Keempat, bagian suami. Suami mendapatkan 1/2 bagian jika istri atau pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Suami mendapat 1/4 bagian jika istri atau pewaris meninggalkan anak atau cucu. Misal, istri meninggal dalam meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan suami, maka suami 1/4 bagian dari warisan. Sisanya untuk 2 anak, yakni anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Kelima, bagian anak perempuan. Memperoleh 1/2 bagian dari warisan apabila dia seorang diri atau tidak ada anak laki-laki. Memperoleh 2/3 bagian jika jumlahnya 2 anak perempuan atau lebih dengan tidak ada anak laki-laki. Memperoleh sisa jika anak perempuan ini bersama anak laki-laki, anak perempuan 1 bagian dan anak laki-laki 2 bagian. Keenam, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh 1/2 bagian dari warisan jika dia sendirian atau tidak ada saudara, tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan, memperoleh 2/3 bagian dari warisan. Jika jumlahnya 2 atau lebih dengan tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan, memperoleh 6 bagian dari warisan. Jika ada 1 orang anak laki-laki atau anak perempuan tapi tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, memperoleh ashabah bersama dengan cucu laki-laki. Bila tidak ada anak laki-laki, cucu yang laki-laki memperoleh 2 bagian, sementara cucu perempuan mendapatkan 1 bagian. Yang ketujuh, bagian istri memperoleh 1/4 bagian dari harta waris. Jika tidak ada anak ataupun cucu, maka memperoleh 1/8 bagian. Jika tidak ada anak atau cucu, memperoleh 1/2 atau 8 bagian, dibagi rata jika memperoleh istri lebih dari 1. Kedelapan, bagian ibu. Memperoleh 1/6 bagian dari warisan jika ada anak juga cucu. Memperoleh 1/6 bagian dari warisan jika ada saudara atau saudari. Memperoleh 1/3 bagian dari warisan jika hanya ada dia dan ayah. Memperoleh 1/3 bagian dari sisa setelah suami memperoleh bagiannya. Jika ibu bersama ahli waris lain yakni bapak dan suami, maka suami memperoleh bagian sebesar 1/2. Ibu mendapat 1/3 dari sisa, ayah mendapat ashabah atau sisa, memperoleh 1/3 sebagda, istri memperoleh bagiannya. Bila bersama ibu ada ahli waris yang lain, yakni ayah dan istri, maka istri memperoleh 1/4 bagian, ibu memperoleh 1/3 dari sisa, dan ayah memperoleh ashabah atau sisanya. Yang kesembilan, bagian saudari kandung. Memperoleh 1/2 bagian dari warisan apabila dia sendirian, tidak ada saudara kandung, ayah, kakek, atau anaknya. Memperoleh 2/3 bagian bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada saudara kandung, anak, ayah, dan kakeknya. Memperoleh sisa jika bersama saudaranya bila tidak ada anak laki-laki dan ayahnya. Yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Ke-10, bagian dari seayah. Memperoleh 1/2 bagian bila dia sendirian atau tidak ada ayah, kakek, anak, saudara, seayah, dan saudara sekandung. Memperoleh 2/3 bagian bila jumlahnya 2 atau lebih, tidak ada ayahnya, kakek, anak, saudara, seayah, dan saudara sekandung. Memperoleh 1/6 bagian baik dia sendirian ataupun banyak jika ada 1 saudari kandung. Tidak ada anak cucu, bapak, kakek, saudara sekandung, dan saudara seayah. Memperoleh ashabah jika ada saudara seayah. Saudara seayah memperoleh 2 bagian, sementara saudari seayah memperoleh 1 bagian.
Ke-11, bagian saudara seibu, memperoleh 1/6 bagian dari warisan bila sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakek. Memperoleh 1/3 bagian bila jumlahnya 2 atau lebih, baik perempuan atau laki-laki sama saja, jika tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakeknya. Jadi itulah tadi mengenai penjelasan tentang ahli waris dan masing-masing pembagiannya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.